Oke guys, kali ini adalah ketiga kalinya saya datangi kolam sarang buaya ini dan tujuan saya hari ini kepengen mendekati sedekat mungkin dari sedekat-dekatnya. Mungkin target saya sedikit kisaran setengah meter lah ya. Kita bisa mendekat sampai jarak setengah meter dan ambil video maupun ambil foto dari jarak sedekat itu. Kira-kira apakah buayanya bisa nyerang kita atau enggak? Dan ternyata di sini ada kejadian tidak terduga. Pertama saya datang seperti biasa dan ternyata di bagian tepi sebelah kanan itu sudah ada kemunculan satu buaya yang lagi berjemur dan seketika saya pertama ambil rekam pakai HP dulu, tapi seperti biasalah rekaman HP kan hasilnya nggak jelas ya, cuma kayak gini pecah-pecah. Kemudian langsung saya nyalakan drone dan saya terbang, tapi ternyata sudah nggak ketemu, dia sudah masuk ke air lagi. Saya keliling kolam sampai sampai hampir semua tepinya itu saya kelilingi, akhirnya kita dapat video ini. Nah di video ini pas saya turun tuh dia kemudian tiba-tiba langsung tenggelam lagi ya. Jadi nggak sempat dapat gambar yang dekat, tiba-tiba dia langsung tenggelam lagi. Saya tunggu beberapa lama, nggak ada kemunculan, akhirnya ya sudah, nggak saya paksa, saya turun dulu, nunggu kemunculan berikutnya. Setelah menunggu beberapa lama, sekitar setengah jam lah, akhirnya ada kemunculan buaya lagi yang dia tuh kayak ada mau naik ke permukaan gitu. Langsung saya naikkan karena saya pikir bisa dapat gambar kemunculan dua buaya sekaligus kan. Tapi ternyata di tempat yang pertama itu sudah nggak ada dan kita cuma dapat satu video saja. Nah di sini kita bisa mendekat secara lebih dekat sih ya, karena pas saya dekati dia nggak ada kayak langsung tenggelam gitu, nggak. Ini kita bisa dapat video yang lumayan dekat. Nah di sini saya pikir ada yang unik dari buaya ini, agak enak lah ditandai. Di situ dia punya tanda putih di bagian badan sebelah kanan. Ada tanda putih, itu jelas nggak semua buaya punya tanda kayak gitu ya. Jadi saya pikir enak lah nandainya. Ini bisa kita tandai ini buaya yang punya warna putih di bagian badan sebelah kanan, kan kita enak nandainya. Ini buaya ini ukurannya 3 meter lebih 11 cm. Nanti untuk pengukurannya saya sudah ukur ini, nanti pengukurannya saya kasihkan di video berikutnya ya. Di video berikutnya akan saya kasih cara ukur panjangnya buaya. Tapi kemudian ternyata dia tenggelam lagi. Jadi ya sudah, kita coba turun lagi dan tunggu kemunculan berikutnya. Kemudian setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, ada mungkin sekitar 2 jam ya, saya lihat ada buaya yang naik, dia tuh langsung naik ke semak-semak kayak sembunyi gitu. Saya pikir mungkin mau bertelur atau apa gitu kan, langsung kita naikkan drone dan kita datangi. Ternyata dia cuma berjemur saja. Dia berjemur tapi di balik semak-semak gitu. Jadi kalau dari tempat saya berdiri, dari orang biasanya menghadap ke kolam itu, orang nggak ada yang bisa ngelihat ke sini. Orang nggak ada yang bisa ngelihat ke arah buayanya. Saya takutnya kalau kita dekati pakai drone dia langsung kabur kan, langsung tenggelam lagi. Jadi saya coba sepelan mungkin, tapi juga jangan sampai kehilangan momen. Langsung saya datangi, tapi ternyata sepertinya dia santai saja. Saya mulai dari jarak agak tinggi ini, tapi saya tetap kepingin dapat di jarak setengah meter kalau bisa. Jadi saya turun mendekat, itu dia mulai buka mulut. Saya coba mendekat, saya pengennya dapat foto dari bagian depannya. Nah kalau kita lihat secara detail, ini juga buaya yang sama yang tadi, karena dia punya sisi putih di sebelah kanan itu. Nah itu saya mulai khawatir jangan-jangan itu luka atau apa gitu. Misalnya mungkin dia pernah dipukul orang, kena parang, kena pancing atau apa gitu. Takutnya itu luka ya. Ya mudah-mudahan sih bukan luka yang bisa menyebabkan kematian ya. Karena biar bagaimanapun tentu kita tidak mau apa yang kita lakukan itu merugikan binatang di sekitar kita ya. Saya pengen coba dapat gambar yang dari dekat. Nah ini ternyata setelah saya lihat dari dekat, itu dia punya gigi merah. Gigi merah itu adalah buaya yang sebelumnya saya lihat waktu dia berjemur. Itu di video sebelumnya ada saya posting, yaitu dia giginya merah, dan ini betul adalah buaya yang giginya merah. Nah di sini saya agak
penasaran sih kenapa giginya bisa merah. Jadi saya coba cari-cari di Google apakah memang wajarnya itu buaya giginya merah. Ternyata enggak. Jadi harusnya buaya itu giginya berwarna kuning atau hijau muda atau abu-abu. Tapi ternyata dia di sini merah kayak berdarah. Kemudian saya ambil foto supaya bisa di zoom lebih jelas ya. Nah, kalau dari foto ini kita bisa dapat gambaran bahwa dia mulutnya itu agak busuk. Mungkin dia semacam kena infeksi atau apa. Menurut saya sih ya, karena setahu saya selama ini saya sering lihat di TV, sering lihat di mana-mana, harusnya mulut buaya itu enggak seperti itu. Giginya juga enggak seperti itu. Kalau diperhatikan dengan jelas kan itu giginya kayak berdarah. Dan yang bikin saya agak khawatir lagi itu warna matanya juga kayak warna darah. Setahu saya harusnya warna buaya itu agak hijau, agak abu-abu. Tapi ini sepertinya warnanya itu kayak ada warna-warna darahnya gitu. Begitu juga dengan di mulut, di gigi. Meskipun di gigi nggak semua ya. Ada beberapa gigi yang baru tumbuh itu dia warnanya putih normal. Ya mudah-mudahan sih ini cuma momen dia mau ganti gigi ya. Karena setahu saya buaya itu berganti gigi beberapa kali. Jadi kalau dia nanti giginya sudah mungkin tua atau gimana gitu dia kayak ganti gigi. Itu sih yang saya baca ya, tapi saya nggak tahu secara jelas. Mudah-mudahan di antara yang nonton ini ada yang ahli biologi ya, mungkin dari yang lebih paham lah tentang binatang. Saya kepengen tahu apakah dia betul-betul sebenarnya ini kondisi baik-baik saja, sehat, atau memang dia dalam posisi sakit. Tapi intinya sih kalau dari target saya kan cuma kepengen dapat gambaran secara dekat. Itu kita udah dapat lah gambaran buaya dari dekat. Dan kemudian juga saya bersyukur bisa dapat ukurannya. Video yang untuk pengukuran buaya nanti saya bikin di video berikutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Kemudian kalau misalnya memang rencana saya sih saya akan kirim email ke beberapa orang yang lebih paham ya. Apakah dia memang sakit atau gimana gitu, mungkin di lembaga konservasi atau gimana. Kalau memang sekiranya dia perlu ditolong kan biar ditolong, diobati, kemudian dilepaskan lagi atau ditaruh di tempat yang lebih layak. Apa dia itu seperti ini karena air kolamnya atau dia terkena infeksi apa gitu kan, mudah-mudahan kita bisa selamatkan jangan sampai dia mati. Saya tunggu sampai 1 jam lebih, buaya ini nggak pindah, dia nggak tenggelam juga, sampai saya ganggu sedekat mungkin, sampai drone-nya itu benar-benar berada di dekatnya, tapi dia tenang saja, nggak kemana-mana. Kemudian saya coba cari di tempat lain juga, saya coba ke sungai-sungai di sekitarnya, tapi juga kita nggak dapat penampakan buaya sih ya, karena kita juga nggak bisa terbang terlalu rendah karena jaraknya jauh. Dan sampai sekitar 1,5 jam kita balik ke tempat yang sama, ini buaya ini masih berada di situ. Dan dia terakhir saya lihat itu, nah itu dia kakinya, kaki yang bagian depan sebelah kanan itu kan kayak ke belakang ya. Saya takutnya nanti ini udah mau mati gitu, nanti mati di situ. Karena setelah saya nandai bahwa ini buaya ini ada titik putih di badan sebelah kanan itu, ternyata dari kemarin-kemarin itu buaya yang saya rekam juga punya ciri-ciri yang sama. Jadi saya agak ragu kalau buaya di kolam ini banyak. Ya saya sendiri pernah lihat di kolam ini paling banyak 3, tapi itu pun sayangnya nggak terekam pakai drone ya, jadi nggak begitu jelas. Tapi yang paling sering muncul cuma 1 ini. Jadi makanya di sini saya agak janggal, tak terduga lah. Saya kira di sini tuh ada banyak gitu buayanya, memang betul-betul sarang, tapi ternyata yang paling sering kelihatan yang 1 ini. Kayaknya untuk kali ini cukup dulu guys ya. Saya akan pantau beberapa hari ke depan, mudah-mudahan nggak mati dia, dan mudah-mudahan apa yang kita perkirakan salah lah. Jadi mudah-mudahan dia nggak dalam kondisi sakit atau mau mati, jadi kita bisa lebih sering lihat buaya di sini, karena di sini juga tempatnya cukup aman ya, dia nggak sampai nyerang manusia gitu, karena kan kolamnya juga ditutupi pakai kayu-kayu gitu, jadi dia memang kayak terkurung sih, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau stok makanannya kayaknya banyak aja, karena di situ kan banyak ikan-ikan besar, lumayan besar, terus kemudian juga katanya dia sering makan monyet-monyet yang minum di sini, artinya secara makanan dia terjaga lah, dia nggak, kayaknya sih nggak akan kelaparan gitu.
Oke guys, cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.